Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa loh. Di kelas. Jadi, hari itu kita akan belajar materi bangun data. Ya, materi bangun data. Nah, itu sampai mana dulu? Sampai di situ yang pernah mendengar kata bangun data. Bukan sampai yang lupa. Betul, ada yang salah kan? Iya, banyak ya. Nah, sampai kita yang tahu iya dengan bentuk bangun data. Coba perhatikan di sekeliling kelas kita tuh, di ruangan kita. Bisa dilihat? Nah, coba itu. Itu papan tulis contoh dari bangun data. Ya, contohnya dari bangun data. Sampai di misalnya B, nah itu ya betul. Meja dan kursi. Nah, bisa iya. Jendela dan banyak lain dia merupakan contoh dari bangun data. Kali ini kita akan belajar 3 macam. Yang pertama, kalian menjelaskan pengertian dari bangun data. Kalian tahu apa itu bangun data. Yang kedua, kalian harus tahu atau harus bisa menyebutkan jenis-jenis bangun data. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri dari bangun data yang sudah kita sebutkan lain. Seperti ini, jadi harus pengertiannya tahu jenis-jenisnya dengan ciri-cirinya. Oke, langsung saja Ibu jelaskan. Nah, pertama, pengertian dari bangun data. Bangun data adalah suatu bentuk 2 dimensi yang dibatasi oleh garis, lurus, dan ataupun garis yang menentu. Bangun data yang memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki tinggi dan ketebalan. Sebagai contoh tadi, nah itu papan tulis itu salah satu contoh dari bangun data. Dia memiliki garis, baik yang itu memiliki garis lurus. Dia tidak memiliki ketebalan. Dia hanya bisa dilihat di satu arah, itu arah depan sampai samping, di belakang dan bisa yang dikatakan bentuk 2 dimensi ya. Kalau bentuknya 3 dimensi yang bisa dilihat sampai belakang. Kalau itu 2 dimensi, bangun data ya, silakan. Bisa dipahami bangun data tadi apa? Ya, bangun data adalah apa ya? Suatu bentuk dimensi yang dibatasi oleh garis Kalau contoh dari garis menentu, bisa kalian bayangkan sampai mana jam dinding. Jam dinding yang kita ini contohnya juga ya contoh dari bangun data, tapi pakai garis menentu. Bisa dipahami bangun data ya? Sekarang jenis-jenis bangun data. Bangun data yang akan kita pelajari hari ini ada 3 jenis. Yang pertama segitiga, yang kedua segelombang, yang ketiga lingkaran. Ya, ketiga ini akan kita pelajari segitiga, segelombang, dan lingkaran. Ternyata ketiga itu memiliki jenis lagi. Kalau segitiga ya memiliki segitiga jenis lagi. Ada segitiga yang sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sama. Sedangkan segitiga ada 6. Ada persegi, tapi persegi panjang, dan yang berenang, ada ketupat, ada sayap, dan kecil. Sampai situ masih nanti banyak ya. Kita baca kalau lingkaran hanya 1. Bisa dipahami jenis-jenis dari bangun data? Oke, ini pertanyaan. Tadi kita belajar 3 macam bangun data yang kita pelajari. Coba yang tadi. Nah, apa
dua ukuran. Kami dan sembara, ukuran ketiganya tetap berbeda. Bisa dipakai ketiganya. Bisa kita membedakannya tuh. Dari ketiganya tuh bisa. Oke, itu. Nah, ternyata segitiga juga memiliki jenis dari yang berbeda dari sudutnya. Ternyata ada segitiga siku-siku, lancip dan kumpul. Kalau siku-siku, makan dia. Coba, coba kita lihat siku. Kamu, coba, mulai sikunya kalau di tangan. Iya. Kalau segitiga siku-siku, nah berarti nih, kalau kita dari sudutnya seperti ini. Kalau mau biasanya kalau itu ukurannya adalah 90 derajat. Berapa? 90. Siku seperti ini, ukurannya kalau dulu pakai garisnya, dia 90 derajat. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau sudut dari segitiga siku adalah 90 derajat. Jadi kita memiliki segitiga segitiga ini sama seperti cuma yang membedakan kalau sudutnya Pak ukurannya 90. Kalau yang lancip tahu lancip tajam kan jadi kalau kita di pulpen atau di pensil tajam kita tahu lancip. Jadi kalau tadi Pak siku kan gini ya. Kalau lancip lebih tajamnya agak di dalam. Baik itu sedikit ada perubahannya satu sekali ya. Itu kan namanya lancip ya. Nah, gagal itu jadi ini lancip, ini namanya segitiga lancip nih. Kayak ukurannya berapa? Di bawah 90 derajat. Misalnya tergantung apa nih? Boleh kan ya? Misalnya 80, 70, 75. Ya tergantung aja ya. Pokoknya yang lancip di bawah 90. Selanjutnya yang tumpul. Kalau tumpul berarti dia masak sampai dengan ukuran tadi. Kalau yang tumpul itu dia memiliki tetap sudut dan sisi tiga, tapi sudutnya ukurannya lebih dari 90 derajat ya. Tapi begitu. Lebih dari 90. Ya. Bisa dipakai ya? Ya. Selanjutnya berarti yang kedua nih, bukan tadi segi apa? Yang pertama tadi persegi. Persegi memiliki ciri yang pertama memiliki 4 sisi. Mana sisinya coba itu? 1, 2, 3, 4. Dia mempunyai 4 sisi. Sudutnya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Tadi ya, siku-sikunya apa perhatian? Tadi sikunya besarnya berapa saja? 90 derajat. Kalau punya sikunya berarti 90 derajat. Iya, lanjut. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang, nah perhatikan. Dia memiliki berapa sisi itu? 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 4 sisi, tetapi sisi tersebut sisi yang sejajar, ya sama. Sedangkan sisi yang panjang itu sama sejajar tuh. Itu sama dengan atas sama dengan bawah yang beda sama dengan kan? Beda dia. Tapi yang tadi sama juga. Nah, jajar jenjang seperti ini, cuma yang membedakan dia adalah sudutnya. Sudut yang berbeda itu ada pada sudut lancip sama sudut tuh. Kami bisa perhatikan ada contoh dia, perhatikan ke depan. Gelas depan, selama di depan. Gelas depan ini seperti ini juga. Dia memiliki sisi yang panjang, yang sudut yang terdiri dari 2 yang lancip dengan 2 yang tumpul. Punya 2 lancip buat semua perhatikan. Atas bawah itu tumpul, kalau itu kaki kanannya kita kasih kalau tajam. Saya mirip dengan gelas depan deh. Nah, cuma yang membedakan dia punya pasangan. Nah, sisinya sampai panjang seperti itu, ini sampai seperti itu. Bisa juga memiliki sisi dan sudut. Nah, trapesium, dia memiliki 4 sisi di mana terdapat 4 sisi yang saling sejajar. Yang sejajar itu kok. Sama, dia memiliki 4 sisi 2 dan 4 sudut 2, tapi sudutnya ukurannya berbeda. Ada 2 pasang sama, misalnya dan 2 pasang lagi sama misalnya. Selanjutnya yang ketiga, lingkaran. Ciri dari lingkaran. Lingkaran, ya, benar-benar kalau memiliki permukaan bentuk lingkarannya, memiliki bentuk sisinya seperti ini, memiliki satu sisi yang tengah. Kalian ingat pengertian dari yang kata? Ya kan? Dia memiliki garis lurus atau garis lengkung. Kalau lingkaran itu ada garis lurus, masih ada garisnya, masih garis lengkung. Berapa ini tuh sisinya coba? Itu ada tuh. Berapa ya? Itu berapa sisi tuh? Nggak ada. Sisinya berapa? Cuma satu sisi. Satu sisi dan tidak memiliki dia tidak memiliki sudut. Tidak ada sudut ya. Jadi cuma ada sisi lengkung. Coba ibu nak tanya kalian contoh apa yang saja dibesarkan dari segitiga tadi. Ini contohnya apa yang ada di depan saya tadi? Ayo, kira-kira sampai tahu. Segitiga atau segi? Ada peringatan? Ya, ada kok biasanya di jalan ada peringatan. Biasanya rambu-rambu. Ada yang saya katanya? Ya, ini biasanya ada apa ya? Segitiga ya? Garis segitiga kan ya dia? Kalau segi 4, tahu sama segi 4 yang nyate berapa biasanya segi 4? Bapak tulis meja dan lain sebagainya lagi ya. Tahu lingkaran?
3 kelompok itu sinun pada ulangan dengan itu ada 3 masih sinun ada 3 sih. Nah, 3 kelompoknya ibu pastikan sekarang kalian buat. Ayo, kita mandi dulu, ayo. Ada sekarang. Tugasnya kalian buat atau bikin bentuk bangun datar yang ketiga yang pertama itu buat bentuk segitiga, kelompok 1 buat segitiga, kelompok 2 buat segi 4. Terserah bentuknya kalian kan ada banyak macam tinggi ya, segitiga ya boleh bebas semuanya. Kalau itu segi 4 kalau itu lingkaran. Setelah dibuat kalian tulis yang kalian bikin bentuknya dari bentuknya kalian tulis di lembar kertas kalian. Bukan kalian salah, ciri-ciri dari gambar yang kalian buatnya. Matikan. Tulis ciri-cirinya. Ayo, sekarang gambar dulu. Gunting dulu saya. Ayo. Yang pegang tak terlalu bisa pejamkan. Ayo, boleh? Kalau ada bulan saja sih. Kalau nggak ada ibu pun ada. Awal yang bulan ya. Buat bentuk bangun datar. Kalau segitiga, ini bisa segitiga yang tadi ya. Itu.
yang tiga sisi terus, kan? Nah, ini iya tiga sudut kan? Enggak, itu salah. Tangan tuh lompat. Untuk sebelum pulang, Ibu ada tugas untuk kalian. PR, tugas PR. Kalian kerjakan PR di rumah ya. Buat bangun data yang kita pelajari tadi, gambar, kasih warna secantik mungkin, terus tulis di sampingnya tulis ciri-cirinya. Iya, sedih pagi.